Shalom saudaraku, memasuki peringatan Pentakosta tahun ini, kita diajak untuk melihat diri kita sebagai padi yang sudah menguning, yang siap untuk dituai sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan memasuki pekan doa untuk saling mendukung dan berdoa bersama Badan Pelayanan Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Mencermati bagaimana pengenalan Yesus akan dirinya sebagai anak Allah dan hidup untuk melayani sesama, kita pun sebagai anak Allah harus hidup untuk melayani sesama. Saat ini, kita akan melihat, memahami, dan berdoa bersama Badan Pelayanan Komisi Anak GKI Pengadilan Bogor. Halo, saya Ben, saya ngajar di kelas 1. Nama saya Basaria Tagalung, nama bokeh di sekolah minggunya namanya Karya. Saya mengajar di Balita Asia. Nama saya Dia Ayu, saya biasa dipanggil Ayu, mengajar jadi pelayan anak di kelas 2. Nama saya Petrus, saya bercerita di kelas 5 dan kelas 6 dan juga dipercaya untuk di kelas persiapan. Komisi anak itu ada ibadah anak dari kelas balita sampai kelas 6. Ada juga perayaan Paskah anak, Natal anak, juga acara salib. Sekolah minggu ada setiap hari minggu dan itu tiap kelas itu beda-beda. Itu ada dari kelas yang paling kecil Batita sampai kelas 6 SD, itu kelasnya beda-beda. Jadi untuk grade-nya itu ada kelasnya masing-masing. Setiap hari Minggu kita melakukan persiapan sekolah minggu, di mana di dalamnya kita harus mempersiapkan yang bercerita maupun yang pujian dan mempersiapkan aktivitas apa yang akan kita berikan buat adik-adik, sehingga pada hari Minggu nanti kita bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu. Kami mengajar anak-anak untuk tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Kita juga punya program untuk guru-gurunya juga, untuk pelayan anaknya, baik itu dari pembinaan ataupun ada kebersamaan, dan juga buat guru-guru yang baru atau mungkin dari jemaat yang mau ikut gabung, itu kami juga menyediakan ada namanya kelas cagur, calon guru. Di situ nanti kami akan mengajarkan bagaimana metode untuk mengajar dari awal sampai akhir untuk cerita ataupun pujian dan pemusik juga. Membekali atau bagi guru sekolah minggu kemampuan untuk menyanyi, kemampuan untuk bercerita, ya. Di samping itu juga memfasilitasi anak-anak, ya. Anak-anak itu bisa bertumbuh rohaninya dengan merayakan hari raya Kristen, entah itu Paskah atau Natal atau juga salib. Yaitu membantu sekali bagaimana anak-anak secara serius, secara konsentrasi untuk betul-betul mendalami akan firman Tuhan. Tantangan di komisi anak yang ini kan zaman itu berkembang. Ya, zaman saya dulu kecil dan sekarang beda, ya, sehingga metodenya mengajarnya pun kita harus juga berubah. Itu juga bisa diperbaharui dengan adanya kita punya sinode, mereka bisa membina. Zaman sekarang seperti ini yang diperlukan apa? Jadi itu membantu sekali. Bagi saya, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu, di mana kita harus meningkatkan kreativitas kita dalam bercerita, sehingga cerita itu menjadi menarik. Karena melayani berbagai anak dengan berbagai sikap, ya, berbagai sifat dan karakter, mungkin tantangan sehari-hari adalah bagaimana kita bisa mengajar dengan sabar menghadapi anak-anak yang mungkin perilakunya berubah-ubah gitu ya setiap minggunya. Yang bikin kita semangat itu adalah melihat senyum adik-adik. Melihat anak-anak tuh happy, memuji Tuhan, melihat anak-anak itu semangat untuk dengerin firman Tuhan dengan berbagai metode, itu jadi semangat sih. Di mana mereka mentransfer semangat itu, sehingga kami pun harus lebih lagi memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu. Semangatnya, ya, anak sekolah minggu itu adalah generasi penerus gereja. Ya. Siapa penerus gereja? Anak-anak. Ya, itu secara kenyataan pertumbuhan gereja misalnya di GKI itu kan dari anak sekolah minggu. Ya, jadi itu betul-betul menjadi semangat kita menabur benih, ya, sehingga bisa bertumbuh dengan baik.
Saya happy di sekolah minggu adalah guru-gurunya baik. Bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kakaknya baik, terus ada aktivitasnya. Di sekolah minggu tuh saya bisa menggiring musik dari kelas 6 di sini. Terus kemudian saya bisa mendengarkan firman Tuhan dan semakin mengenal firman Tuhan. Terima kasih banyak untuk mengajari aku dari pertama kali saya di sini sampai sekarang. Udah ngajarin aku dari kelas 5 sampai dengan kelas 6. Terima kasih karena udah ngajar aku, jadi aku jauh lebih mengenal tentang firman Tuhan. Saya berterima kasih sudah mengajar Arya di gereja ini. Sudah ngajarin saya tentang firman dan lagu-lagu sekolah minggu. Mengajari firman maupun mengajari Arya semakin dalam untuk menggiring musik. Semoga bisa bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Semoga guru-guru sekolah minggu selalu sehat selalu, panjang umur. Dan semoga keluarga Bapak Ibu guru sekolah minggu bisa baik-baik saja, sehat selalu. Jadi sedih ya. Tentunya kami dengan sukacita ya, dengan senang hati kalau ada Bapak Ibu, teman-teman saudara yang terkasih mau untuk join melayani bersama. Kami dengan senang hati membuka pintu buat Bapak Ibu yang mau melayani bersama di Komisi Anak. Tentunya kita semua belajar bersama-sama. Mungkin ada yang belum pernah sama sekali, ada yang sudah pernah, tapi kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pelayanan Komisi Anak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara. Bantulah agar para pemimpin negara dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi bangsa ini dalam semua bidang untuk kesejahteraan Indonesia. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat serta pengurus tiap komisi, kelompok kerja dan tim yang melayani di GKI Pengadilan, Pos Jemaat Bogor Barat, Pos Jemaat Keracak dan Bakal Jemaat Sentul. Bantulah mereka agar dapat bekerja dengan penuh ketulusan dan kesungguhan agar dapat memberi pelayanan yang terbaik untuk gerejamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Semoga mereka dapat merasakan ketenangan karena tahu bahwa kekasih mereka sudah bersama Bapa di surga dalam kemuliaannya yang kekal. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Berilah pertolongan agar sakit penyakit mereka dapat disembuhkan. Kami juga berdoa untuk memohon agar Tuhan dapat menjadi sahabat terdekat bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan pribadi. Kami juga berdoa untuk bencana yang sedang terjadi di berbagai tempat. Kami mohon agar Tuhan dapat pulihkan kehidupan mereka melalui berbagai bantuan. Secara khusus, kami ingin berdoa padamu untuk Komisi Anak. Bantulah agar setiap pengurus dan anggota Komisi Anak dapat melaksanakan semua fungsi dan tugasnya dengan sebaik mungkin dan dengan bersukacita. Gerakanlah hati jemaat agar mereka juga dapat terpanggil untuk membantu Komisi Anak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kami mohon agar Tuhan dapat menjadi sahabat terdekat bagi anak-anak di gereja ini yang sedang berjuang dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya, dalam studinya serta dalam pergaulan sosialnya. Bantulah agar anak-anak kami dapat hidup dengan takut akan Tuhan, mencari-Mu dengan segenap hati dan memegang ajaran-ajaran-Mu. Kami berdoa agar mereka dapat mengalami masa kanak-kanak yang bahagia, serta selalu tahu bagaimana caranya untuk dapat bersukacita, tidak saja dalam kondisi baik, tapi juga dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Tanamkanlah keyakinan dalam diri anak-anak kami bahwa mereka telah diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itu, mereka tidak perlu takut atau kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan apapun dalam hidup mereka.
Sebagaimana yang telah Engkau ajarkan, bantulah mereka agar mereka dapat menghormati dan mentaati kedua orang tua mereka, serta dapat bersikap rendah hati terhadap orang-orang lain. Berilah anak-anak kami iman dan pengharapan yang teguh padamu, serta semangat dan sukacita. Roh Kudus adalah yang memampukan mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kami percaya atas kuasa-Mu Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Mari kita satu dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan kami yang kekasih dalam Kristus, sungguh kami bersyukur oleh karena penyertaan kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan kami dan menjadi pengingat kami bagaimana Tuhan terus menyertai dan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayatnya yang ke-45. Markus 10 ayat yang ke-45 berbunyi, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah bacaan Alkitab, yang berbahagialah kita yang membaca dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Umat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan ini, apa yang menjadi relasi yang tidak mungkin tergantikan, yang tidak mungkin putus dari kehidupan ini? Relasi pertemanan bisa saja putus. Relasi dengan pasangan bisa juga putus. Tetapi relasi yang mengikat, yang tidak bisa dipungkiri, adalah relasi antara anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya, anak dengan orang tuanya. Itu tidak mungkin bisa diputus oleh kondisi apapun. Dan seorang anak yang memiliki relasi dengan orang tuanya, entah dengan bapaknya atau dengan ibunya, ia pasti menyadari dirinya adalah sebagai anak, dan ia juga memahami perannya sebagai anak itu apa. Dan ketika kita melihat bacaan kita pada hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengambil kiasan itu. Ia mengambil kiasan sebagai anak manusia. Tidak secara harafiah makna anak manusia itu digunakan, tetapi ia mau mengambil prinsip dari relasi antara bapa dengan anaknya atau anak dengan orang tua. Apa yang menjadi kesadaran itu? Kesadaran itu adalah ketika ia menyadari perannya. Ketika Tuhan menjadi manusia, ia tidak memakai perannya sebagai Tuhan, tetapi ia mengambil peran sebagai anak yang menunjukkan adanya ketaatan, adanya juga ketulusan dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab. Hal inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ketika ia mengambil diri sebagai atau mengaku diri sebagai seorang anak, berarti ia mau menunjukkan di sana ada ketaatan dan juga ada ketulusan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan dan ketulusan inilah yang harusnya menjadi kesadaran buat kita semua. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk menjadi taat dan tulus dalam mengerjakan pelayanan kita. Biarlah ketika kita mengingat bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan, kita mengingat bahwa kita adalah anak-anak yang taat dan tulus. Biarlah melalui firman ini memperkuat kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita harus menerapkan sifat ketaatan dan juga ketulusan
di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini menguatkan dan firman Tuhan ini juga menolong untuk kita semua. Amin.